Proyek pengadaan ini akhirnya dikenal dengan proyek Impres yang berisi tentang cerita siksa neraka. Maka buku-buku seperti ini juga dilabelisasi sebagai buku yang tidak bermutu. Nah, apa yang dilakukan pemerintah Orde Baru pada masa itu ini relevan dengan apa yang dikatakan Talcott Persson bahwa perubahan itu penting, tetapi tetap harus menjaga kestabilan. Jadi sebenarnya buku anak yang pernah kita baca waktu kecil itu bukan buku anak biasa, melainkan media propaganda. Halo, Assalamualaikum teman-teman, saya Kiki, saya mahasiswa S3 Ilmu Sosial Universitas Airlangga. Untuk kalian generasi milenial atau generasi sebelum milenial, kalian masih ingat nggak dengan buku-buku ini? Atau buku-buku yang ini? Masih ingat nggak kalau di covernya itu ada tulisan seperti ini? Nah, buku-buku ini adalah buku-buku Impres yang diterbitkan pada masa Orde Baru sekitar tahun 70, 80, 90-an yang lalu. Kalau kita ngomongin kenapa buku Impres ini tuh bisa muncul, kita perlu kaitkan dengan kondisi Indonesia pada masa itu. Pada masa itu adalah masa pemerintahan Soeharto. Soeharto mencanangkan rencana pembangunan yang diberi nama Repelita, mulai dari Repelita 1, 2, 3, sampai Repelita 6, yang semuanya itu tujuannya berlandaskan pada trilogi pembangunan. Ada konsep trilogi pembangunan, jadi tujuan semua dari Repelita itu adalah yang pertama sebagai pemerataan pembangunan, yang kedua untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta yang ketiga adalah untuk mencapai kestabilan nasional. Nah, kalau misalnya kita ngomongin buku Impres, berarti itu adalah pembangunan di sektor pendidikan. Kebetulan pada masa itu Indonesia juga sedang pada masa yang baik ya, karena sedang mengalami surplus minyak. Akhirnya dikeluarkanlah Impres atau Instruksi Presiden nomor 10 tahun 1973 dan nomor 6 tahun 1974 yang isinya adalah program bantuan pembangunan sekolah dasar. Di dalam program pembangunan sekolah dasar itu isinya selain membangun gedung-gedung sekolah, membangun perpustakaan, di dalamnya juga termasuk pengadaan buku-buku untuk anak. Pengadaan buku-buku untuk anak ini mulanya difokuskan hanya pada buku-buku teks. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat buku paket, ya dulu ada istilahnya buku paket, itu adalah buku-buku teks yang dimaksud di sini. Tapi selain buku paket, pemerintah juga menggenjot jumlah buku-buku bacaan anak berupa buku-buku atau cerita fiksi. Proyek pengadaan ini akhirnya dikenal dengan proyek Impres. Kalau ada pembangunan, maka di situ akan ada perubahan sosial. Menurut Talcott Persson, seorang sosiolog Amerika atau yang dikenal dengan teori struktural fungsionalnya, perubahan sosial adalah proses evolusioner yang terjadi di dalam masyarakat sebagai respon dalam menghadapi sebuah tantangan. Evolusioner berarti transformasi secara bertahap, yang menurut Persson tujuan akhir dari evolusi ini adalah untuk mencapai kestabilan. Secara general, sebenarnya kalau kita ngomongin buku Impres, berarti itu kan buku untuk anak-anak ya. Secara general dibilang oleh Sheila Ray di dalam tulisannya bahwa perkembangan buku anak di seluruh dunia itu memiliki pola yang sama. Baik itu di Eropa, termasuk juga di Indonesia, itu polanya sama. Yang berbeda hanya lini masanya. Jadi kalau misalnya di Eropa, perkembangan buku anak atau kemunculan buku semacam buku teks ini itu sudah muncul sejak abad ke-16. Tapi kalau di Indonesia, karena memang Indonesia itu baru merdeka di tahun 1945, maka baru dimulai perkembangan buku anak itu pada abad ke-20. Kita beda 4 abad ya dari Eropa. Nah, balik lagi ke Indonesia. Yang namanya perubahan sehingga mulai berkembang buku anak di Indonesia itu karena ada faktor internal dan ada faktor eksternalnya. Faktor eksternalnya ya karena kebijakan pemerintah tadi melalui instruksi presiden untuk pengadaan buku-buku untuk anak. Kemudian pemerintah juga menunjuk Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk menaungi proyek Impres ini. Pemerintah juga menunjuk Balai Pustaka sebagai penerbit pemerintah. Jadi Balai Pustaka lah yang menerbitkan buku-buku teks. Tetapi pemerintah juga menggandeng banyak penerbit-penerbit swasta membeli buku-buku dari pihak swasta untuk buku-buku non-teksnya. Nah, faktor eksternal ini itu juga didukung dengan faktor internal. Faktor internalnya adalah mendadak muncul banyak penerbit, mendadak muncul banyak penulis, kemudian perpustakaan di sekolah itu juga mulai diperhatikan kelayakannya sehingga bisa menampung buku-buku yang diberikan oleh pemerintah.
Namun seiring dengan perubahan ini terjadi, mulai muncul atau berkembang buku-buku anak di Indonesia, kontennya menjadi macam-macam, ini tidak dibiarkan oleh pemerintah begitu saja. Akhirnya muncullah penyensoran terhadap buku-buku anak. Jadi melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta dibantu oleh Jaksa Agung, pemerintah melakukan penyensoran terhadap buku-buku anak yang dirasa keluar dari jalurnya. Jalurnya ini tuh yang dimaksud apa? Yaitu tidak relevan dengan ideologi Orde Baru pada masa itu. Ideologi Orde Baru itu apa? Yaitu ideologi yang relevan dengan Pancasila dan UUD 1945. Nah, beberapa contoh buku yang tidak layak baca adalah buku seperti ini. Ini adalah buku terjemahan Swedia yang berjudul Adik Baru. Buku ini menjelaskan tentang pendidikan seksual untuk anak. Pada masa itu pendidikan seksual masih dianggap tabu. Kemudian ada juga buku-buku komik yang berisi tentang cerita siksa neraka. Hal seperti ini juga dianggap secara tidak langsung bentuk kritik terhadap pemerintah. Maka buku-buku seperti ini juga dilabelisasi sebagai buku yang tidak bermutu, tidak layak baca, nggak boleh masuk ke sekolah, nggak boleh ada di perpustakaan, nggak boleh dijual di toko buku. Tetapi ternyata banyak masyarakat yang tetap baca, dijual-jualnya di stasiun, terminal, seperti itu. Sedangkan buku-buku yang diterbitkan pada masa itu yang seperti apa? Yang seperti ini, yang relevan dengan UUD 45, relevan dengan Pancasila, mendukung Repelita, menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air, menumbuhkan rasa cinta kepada negara, menunjukkan bahwa pemimpin itu dekat dengan rakyatnya, menjadi seorang abdi negara itu harus setia pada negaranya, yang seperti ini. Nah, apa yang dilakukan pemerintah Orde Baru pada masa itu ini relevan dengan apa yang dikatakan Talcott Persson, bahwa perubahan itu penting, tetapi tetap harus menjaga kestabilan. Seperti juga konsep trilogi pembangunan Indonesia, salah satunya adalah untuk menjaga stabilitas nasional. Jadi penyensoran, pemindahan penulis, kemudian menggunakan ideologi Orde Baru untuk konten-konten pendidikan anak, ini merupakan upaya untuk menjaga stabilitas nasional. Nah, kenapa sih kok buku anak itu sampai dikendalikan begininya oleh pemerintah? Karena kalau misalnya kita merujuk lagi pada teorinya Talcott Persson, struktural fungsional, yang menganalogikan suatu sistem itu bagaikan organ tubuh manusia. Kalau ada satu organ yang rusak, maka otomatis organ lainnya juga bisa jadi ikut rusak. Di sini, kalau misalnya pendidikan anak di Indonesia pada masa itu tidak sesuai dengan ideologi Orde Baru atau ideologi pemerintah pada masa itu, dikhawatirkan dia akan merembet ke organ-organ yang lainnya sehingga bisa mengancam kestabilan nasional. Jadi bisa disimpulkan kalau perubahan dan pembangunan itu memunculkan dampak positif sekaligus dampak negatif. Dampak positifnya dengan adanya Inpres, pembangunan di bidang pendidikan tentu menjadi satu batu loncatan untuk perkembangan buku anak yang ada di Indonesia, perkembangan penerbitan yang ada di Indonesia. Tapi dampak negatifnya buku-buku anak itu jadi media yang digunakan sebagai propaganda pemerintah. Nah, jadi gimana teman-teman? Semakin kangen nggak dengan buku-buku bacaan anak pada masa kecil kita dulu? Oke, saya rasa sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.